Rusia kembali menggempur Ukraina saat pembicaraan damai yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung di Florida, memicu kerusakan besar pada infrastruktur dan mempertegas tekanan Moskow di tengah negosiasi yang masih buntu. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari, bertepatan dengan hari ketiga perundingan Amerika Serikat Ukraina di Florida. Kiev menyebut Moskow mengerahkan lebih dari 650 drone dan 51 rudal dengan sebagian besar berhasil dihancurkan. Salah satu serangan menghantam stasiun kereta di Fastiv hingga merusak bangunan utama dan sejumlah gerbong. Moskow mengklaim sasarannya adalah fasilitas industri militer serta infrastruktur energi dan pelabuhan. Prancis langsung mengecam eskalasi terbaru ini. Presiden Emmanuel Macron menyatakan akan bertolak ke London pada Senin untuk bertemu pemimpin Ukraina, Inggris, dan Jerman guna mendorong tekanan baru terhadap Rusia. Negosiator Amerika Serikat dan Ukraina sebelumnya juga meminta Moskow menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian setelah putaran pembicaraan di Moskow gagal membawa terobosan. Serangan Rusia dalam beberapa minggu terakhir semakin banyak menargetkan fasilitas energi. Otoritas Ukraina melaporkan infrastruktur listrik di 8 wilayah kembali terkena imbas. Di waktu yang sama, Badan Atom PBB menyebut PLTN Zaporizhia sempat kehilangan daya eksternal untuk ke-11 kalinya sejak awal invasi. Di Florida, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff menilai 2 hari pembicaraan dengan Rustem Umerov berlangsung konstruktif, termasuk pembahasan kerangka keamanan masa depan. Negosiasi berlanjut pada hari ketiga, setelah Witkoff sebelumnya bertemu Presiden Vladimir Putin hampir 5 jam di Moskow. Meski Kremlin menyebut belum ada kompromi, Rusia menyatakan siap melanjutkan pertemuan. Zelensky menekankan pentingnya mengetahui detail lengkap percakapan di Moskow, terutama terkait proposal perdamaian Amerika Serikat versi baru yang masih dirundingkan dan belum dipublikasikan. Titik sengketa utama tetap berkutat pada jaminan keamanan pasca perang serta isu wilayah. Saat ini, Rusia menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina, termasuk sebagian besar Donbas. Dalam wawancara dengan India Today, Putin kembali menuntut pasukan Ukraina mundur dari kawasan tersebut, menyatakan Rusia akan membebaskan wilayah itu secara paksa jika Kiev menolak. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu Eropanya memandang keanggotaan NATO atau jaminan keamanan menyeluruh sebagai syarat utama mencegah agresi ulang Rusia. Moskow menolak keras, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengisyaratkan keberatan membuka pintu NATO bagi Ukraina.